warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan mau cobain di kedua handphone ini lebih ke performanya sih. Kita bakalan coba bandingin ke performanya. Sejauh apa sih perbedaan Snapdragon 8 Elite dan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nah, di sini tuh aku bakalan fokus ke bagian performanya. Kenapa begitu? Handphone ini sayangnya nggak resmi di Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa, aku bakalan ngasih lah sedikit-sedikit untuk perbedaan yang lainnya selain performa. Nah, jadi yang sebelah kanan ini tuh Realme GT7 Pro menggunakan Snapdragon 8 Elite, RAM 16, internal 512, dan ini tuh Eco 15 dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang lebih terbaru satu step dibanding handphone ini. Terus ini tuh menggunakan RAM dan storage yang sama, 16512. Langsung aja kita coba bandingin. Yang pertama urusan harga. Nah, dimana untuk Eco 15 ini yang aku beli yang seri RAM 16512 aku beli di harga 13.999.000 atau udah dipotong sama voucher di Shopee kemarin dapat di 12.600.000. Sedangkan untuk Realme GT7 Pro kemarin aku belinya second sih ya di Singapura yang nggak bayar pajak, dapat di harga $500 atau sekitar 6,5 juta, tapi itu masih belum dihitung sama biaya pengiriman dari Batam ke sini, terus dari Batam ke Singapurnya ya itu belum dihitung-hitung sih. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 7 jutaan lebih juga ya, hampir 8 juta. Kalau kita cek di Tokopedia yang banyak jasa pengiriman itu lumayan juga sih coy. Ada harga 9, 10, 11 ya. Nah, untuk desain seperti kalian lihat ya, aku lebih suka di Eco 15 karena dia flat, jadi untuk main game agak lebih enak. Terus untuk belakangnya seperti ini, flat seperti handphone pada umumnya saat ini. Untuk di sampingnya flat juga, Eco 15. Untuk tombol-tombol, port-port sisinya aku rasa semuanya sama ya. Bisa kalian lihat ya, untuk di handphone ini juga pakai aluminium dan sampingnya flat. Nah, ini tergantung selera masing-masing sih ya. Untuk bawahnya juga sama. Penempatan speaker untuk garis antena di Eco ada 2, untuk di Realme cuma 1. Untuk di atasnya seperti ini. Di kedua handphone ini sudah ada sama-sama sertifikat IP69 yang udah tahan air, tahan dicelup ke air. Tapi jujur aja aku masih belum berani coy. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Ya Eco 15 dia udah ada lampu di sisi-sisi sininya. Untuk di Eco 15 sudah ada lampu untuk di sini-sininya, sedangkan untuk di Realme GT7 Pro nggak ada lampu-lampu yang begituan. Untuk di tampilan belakangnya seperti ini. Arsitektur kameranya juga hampir sama, lengkap. Ada lensa ultrawide, lensa wide atau normal, terus ada lensa telefoto ya atau periskop itu ada juga. Dan untuk beratnya juga hampir sama, di Eco 15 215 gram, untuk di Realme 222 gram kalau kita cek di GZM Arena. Nah, untuk pertahanan kacanya, untuk di Realme GT7 Pro pakai Gorilla Glass 7i, dan untuk di Eco 15 nggak ada dikasih tahu spesifik. Kedua layarnya sama-sama menggunakan LTPO AMOLED ya, LTPO AMOLED, tapi yang jelas untuk Eco 15 dia udah pakai brand dari Samsung yang udah dipamerkan mereka. Terus untuk Eco 15 144 Hz, untuk Realme GT7 Pro 120 Hz. Bedanya di sini tuh yang paling mencolok, untuk di Eco 15 dia layarnya flat, sedangkan untuk Realme ini layarnya agak sedikit melengkung ya, kiri kanan atas bawah. Ya kiri kanan atas bawah coy ya. Jadi agak sedikit melengkung, kalau kalian bisa lihat nih. Agak ada lengkungan sedikit tipis. Ini yang membuat kesannya jadi tampilannya agak mewah, dan bezelnya jadi terlihat sedikit lebih tipis dibanding handphone flat ya. Tapi jujur aja kalau untuk main game enakan handphone flat. Tapi karena ini lengkungnya dikit banget, jadi untuk main game nggak ngaruh-ngaruh banget. Tapi kalau kita ngelihat layarnya seperti ini, kalau ini tuh rata ya, kalau ini tuh ada kayak macam sedikit lengkungan dikit lah. Untuk dari software, untuk Eco 15 menggunakan Origin OS 6 dengan Android 16. Untuk Realme UI 7.0 Android 16, dan bedanya ya lebih bagus Realme UI lagi. Kenapa lebih bagus? Karena ini tuh versi Chinese ya. Jadi bukan bagus karena Realme UI, enggak. Jadi kalau misalnya dibandingin kedua handphone ini, Origin OS sama Realme UI sama-sama bawa Indonesia, mungkin aku agak balance lah ya. Hanya saja karena ini tuh dari Chinese, jadi sedikit lebih smooth, dan kurangnya banyak fitur-fitur yang biasanya aku pakai di handphone resmi Indonesia seperti ini, yang kayak macam Google to Search ya, seperti ini ya, kayak Google to Search. Nah, di sini nggak ada. Di sini tuh ada Google to Search, tapi dia bukan Google to Search ya. Dia ada juga sih pencarian seperti ini, tapi udah aku hapus ya. Namanya Breno, dan itu bahasa Cina semua. Nah, kelebihannya kenapa ini tuh bisa lebih smooth, nggak ada aplikasi atau bloatware Google. Nah, itu aja. Jadi nggak ada aplikasi Google bawaan, YouTube, Play Store nggak ada. Jadi kalau kita install pun tetap bisa nih. Seperti ini Play Store tetap bisa diinstal. Nah, tapi kalau yang kita pengen nggak install kayak macam Google Drive,
atau kayak macam kalender. Nah, itu bisa kita uninstall ya. Walaupun di handphone Ico 15 ini tetap bisa di uninstall paksa, tapi kan tetap aja ada gitu ya. Kalau di Realme GT7 Pro memang iOS Cina itu memang nggak ada sama sekali. Memang jadi lebih minim lah untuk bloatware-nya. Tapi tetap nggak aku jadiin handphone utama, karena udah terbiasa punya Google to Search, terus punya Quick Share. Nah, di handphone ini nggak ada Quick Share dan nggak ada Google to Search, itu aja sih. Tapi untuk penggunaan aku sehari-hari, kedua handphone ini aman-aman aja. Bug juga nggak ada. Handphone ini tuh sering aku buat untuk nonton YouTube, untuk nonton Facebook, ya buka-buka Facebook. Nah, ini aman-aman aja, nggak ada masalah di kedua handphone ini. Kita bakal cobain yaitu di speed test buka aplikasi Mobile Legends. Wah, ini duluan ya, Garena Delta Force. Ini duluan sih, tapi aku nggak tahu ya, mungkin karena ada downloadan kali. Genshin Impact. Oke, nice, bisa kalian lihat ya. Emulator Game Hub, Facebook, YouTube. Woi, lebih cepat ini. Buka sekali lagi YouTube. Ya, coba kita tutup lagi. Buka lagi YouTube. Ah, kita buka lagi. Oh, ini tetap cepat ini coy. Kita buka Play Store. Wih, ini cepat banget anjir. Bisa lihat deh. Hampir-hampir sama sih. File manager bawaan, iya sama. Nah, kita coba cek dari aplikasi yang paling belakang apakah lanjut kayak Mobile Legends. Lanjut coy, mantap. Ya, namanya RAM 16 GB ya. Garena Delta Force, lanjut, mantap. Nah, untuk di settingan layar di kedua handphone ini untuk resolusinya beda ya. Nah, untuk di Ico sendiri bisa sampai 4K atau Ultra HD 3168 x 1440. Nah, sedangkan untuk di handphone ini 2780 x 1264 ya. Resolusi penyegaran layarnya juga beda, di sini bisa 144 Hz, di sini cuma 120 Hz. Nah, terus kalau kalian lihat untuk layarnya kiri, kanan, atas, bawahnya, ini menurut kalian lebih bezel-less yang mana atau lebih simetris yang mana ya? Coba kalian lihat ya. Nah, terus untuk rasio bandingnya juga untuk Ico 15 ini udah lebih mirip ke Poco F7 atau ke iPhone ya. Yang di pojok-pojok sininya itu udah agak rounded. Sedangkan di sini tuh agak rounded tapi masih desain yang lama yang memanjang gitu ya. Nah, kelebihannya apa di desain yang manjang ini? Untuk masuk kantong lebih enak. Kalau di handphone seperti ini, ya karena aku nggak pakai handphone ini sih, lebih ke Poco F7 ya untuk handphone utama aku ya. Jadi, tapi kan untuk lebar dan tingginya hampir sama ya. Nah, jadi kan kadang masuk kantong itu agak terasa lebih besar. Terus juga ada beberapa aplikasi ya itu yang kepotong gitu. Jadi kan kadang ada tuh kayak game Live After atau game apa itu, yang dia silangnya di pojok sini ya. Misalnya lagi main dia pojok sini, itu kadang nggak bisa nyentuh ya. Bisa sih, kalau dipaksa-paksa bisa. Cuma kayak kepotong gitu. Nah, kayaknya harus banyak belajar lagi sih Android atau ya UI-nya mungkin ya. Untuk beberapa game harus disesuaikan lagi untuk model yang begini. Mungkin kalau iPhone dari dulu udah memang optimis untuk dengan layar yang rounded seperti ini. Oke, jadi sini tuh aku bakal buat sama-sama setting 2160p HDR ya, 60 fps yang 4K. Kita coba tes. Sama-sama kita buat full brightness. Ya, full brightness. Nice. Jujur aja ya, kalau aku ngelihatnya pakai mata langsung, ini kayaknya lebih enak dilihat Ico 15 lagi. Nggak tahu kenapa, kayaknya lebih enak aja ngelihatnya ya. Mungkin karena layarnya flat ya. Kalau ini, kalau di sisi-sisinya itu kayak agak masuk-masuk gitu ya. Mungkin karena layarnya melengkung kali ya, jadi pinggirannya kayak agak masuk-masuk gitu. Jadi memang ya lebih kurang aja sih. Untuk warna juga kayaknya lebih bagus lagi di Ico 15 ya. Ya beda-bedanya dikit aja lah, nggak gitu jauh-jauh banget ya untuk perbedaan warna. Terus juga kalau untuk masalah warna ini masih bisa disetting lagi di settingan layar tadi ya, kecerahan layar. Nah, kita coba dengerin speakernya ya, kalian nilai aja lah sendiri ya. Pertama dari Ico 15.
Untuk suara besarnya kayaknya lebih besar Ico 15 lagi, dan kayaknya agak sedikit lebih baik Ico 15 sih. Ya walaupun nggak terlalu jauh sih. Waktu pas beatsnya tadi yang agak-agak besar tadi itu suara Ico 15 kayak agak sedikit berisik didengar ini ya, agak kurang nyaman gitu. Untuk di Realme GT7 Pro masih agak nyaman, mungkin karena suaranya agak lebih kecil kali ya. Nah untuk di tampilan kamera, nah jadi untuk tampilan kamera ini sama-sama bisa 0,6 kali, dan ini bisa sekali. Terus untuk full zoomnya bisa sampai 120 kali kok di handphone ini bisa sampai 100 kali. Untuk di video, oke, foto dan video, nah ini sama-sama lensa 1 kali. Untuk settingan tertingginya bisa, ini juga bisa 30 fps, jadi sama. Kalau misalnya 4K bisa 60 fps, ini juga sama-sama bisa 4K 60 fps. Kamera depan, nah untuk kamera depan bisa lihat, ini aku perbaikin dulu 4:3. Oke. Sama-sama punya fitur ini live ya, foto live, dan bisa lihat untuk hasil kameranya. Nah, untuk di video, untuk kamera depan bisa mentok di 4K 60 fps, ini cuma mentok di 1080 60 fps. Jadi untuk kamera depan video untuk Realme GT7 Pro kalah ya coy. Nah, untuk fitur-fitur di sini tuh ada foto cepat, landscape dan malam, potret, foto, video, dokumen Ultra HD dan lainnya. Ada panorama, gerak lambat, selang waktu, pro, fisheye dan bulan super. Nah, di sini tuh ada jalanan, video, foto, potret selengkapnya. Selengkapnya ada malam, pro, resolusi tinggi ya. Panorama, film, slow mo, selang waktu, exposure panjang, video dual tampilan, di bawah air, foto ID AI, perubahan kemiringan dan pemindai teks. Oh, banyak banget untuk Realme. Dan yang paling kerennya, Realme ini ada fitur sombongnya, yaitu foto di bawah air. Jadi dia ngerekomendasiin atau ngewajarin handphonenya dicelup ke air. Gila sih. Kalau ini aja garansi resmi Indonesia, mungkin aku berani kali ya. Gila tuh, ada foto di bawah air. Tapi nggak tahu juga apakah bisa diklaim gitu ya. Nah, untuk di galerinya kita mau cek sedikit ya untuk fitur-fitur AI-nya. Di sini tuh ada editor AI. Di sini tuh ada AI Retouch ya. Untuk AI-nya ini tuh lebih banyak sih. Nah, ini karena ini versi China, jadi aku banyak nggak ngerti nih. Ada AI Recomposer nih pun aku nggak ngerti. Ini untuk apaan nih AI Recomposer nih? Nih seperti ini coy tuh. Jadi kayak macam ada filter-filter gitu ya. Nah, terus ada penghapus AI juga, ada cahaya potret AI, HDSD, jepretan sempurna AI, ada hapus buram dan hapus silau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi nggak ada yang ekspansi AI ya, kayak fotonya dibesarin. Kalau di sini ada nih perluasan. Oke, mantap. Oke, kita cek ya untuk penghapus AI-nya lebih bagus yang mana nih di antara kedua handphone ini. Pertama-tama kita hapus yang memori ini. Ini kita hapus yang memori ini. Wah, ini dia kayak macam semua gitu. Oh, enggak, nice. Oke. Bener, hapus aman ya. Nah, kita coba hapus, tapi di sini tuh kayak macam ada, nggak bisa di zoom nggak? Ada kayak macam ini nih. Kok di sini aman tuh, rapi banget untuk Ico 15. Ini kita hapus, nice. Aneh banget coy jadinya. Oke, coba kita kembali lagi. Kita giniin, ya. Itu dia kedeteksi ya, seperti itu. Nice, jadi seperti itu. Nah, kalau ini kalau kita hapus, waduh, ini nggak keseleksi. Wah, lebih rapi ini sih. Tapi handphonenya jadi kotak anjir. Nah, kalau ini handphonenya jadi bener, jadi rounded gini. Ini jadi kotak anjir. Dan ini nggak keseleksi. Coba kita seleksi. Nah, ini sedikit lagi. Nice ya, ini jadi kotak handphonenya cowok, jadi happy down. Oke. Nah, ini jadi putih, ini jadi ada kamera seperti ini. Lucu kali jadi F7 kayak gini ya. Ini jadi kamera tengah-tengah coy, yang ini kosong gini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil AI kedua handphone ini. Lanjut kita ke bagian time tes performa. Di sini tuh sama-sama aku buat mode pesawat dan untuk WiFi aktif. Dan bisa lihat nih baterai 62%, ini 69% ya. Pertama-tama kita buka dulu dari device info Huawei, kita cek dulu untuk spesifikasinya. Mungkin kalian juga udah tahu sih kedua handphone ini spesifikasinya seperti apa, tapi ini biar lebih spesifik aja. Nah, bisa kita lihat di sini tuh Snapdragon 8 Elite Gen 5, ini tuh Snapdragon 8 Elite. Untuk CPU-nya ini tuh tipenya SM8850 itu SM8750. Sama-sama 8 core. Ada dua tipe cluster atau CPU, di mana satu clusternya 2 kali 4,61 GHz, 6 kali 3,63 GHz, dan di sini tuh 2 kali 4,32,
6 kalinya 3,53. Jadi untuk dua klasternya, dua tipe CPU-nya, dua-duanya beda ya. Nah, ini tuh 4,6, ini 4,3, ini 3,6, dan ini 3,5. Modelnya Orion V3, ini tuh Orion V2. Untuk prosesor teknologinya sama-sama 3 nanometer, dibuat sama TSMC N3P, ini N3E ya. Terus bisa lihat untuk revisinya, ini aku nggak ngerti sih. Ini R3P1, R2P1, ini R3P4, R4P4. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno 830, ini tuh Adreno 840. Nah, untuk Vulkan ini 1.4, ini 1.3. Nah, untuk resolusi layarnya ya beda ya. Lebih tinggian yang ini lagi. Nah, kalau bisa kita lihat untuk white keluarga mode support Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10 Plus sama. Untuk modelnya QCM, ini DPI-nya bisa sampai 509 dan ini DPI-nya 450 untuk kerapatannya. Nah, untuk tipe penyimpanan kalau kita lihat di sini tuh pakai LPDDR5X atau 6, ini tuh pakai LPDDR5X. Nah, untuk kamera di sini tuh pakai Sony MX888, terus ada Samsung S5 KJN1, terus ada Sony MX776, Sony MX858. 32 megapikselnya pakai OmniVision. Di sini tuh pakai Samsung ya S5 KJN1, terus ada Sony IMX882, terus ada juga Sony IMX921, terus ada Galaxy Core. Untuk aslinya itu dia 12,6 megapiksel. Untuk resolusi maxnya 50 megapiksel pakai pixel binning ya. Nah, untuk baterainya di sini 7000 mAh. Bisa lihat nih untuk jumlah siklusnya udah 12 kali. Ini tuh 6500 mAh dengan jumlah siklus 48 kali. Nah, untuk sensor sama lengkap, ini barometernya nggak ada. Untuk WiFi sama-sama WiFi 7, semuanya checklist. Nah, untuk torque sampling kita bisa lihat ya. Set, ini bisa sampai 500, ini cuma 250. Coba kita aktifin dulu untuk pergerakan layar yang tertingginya. Ya, ini bener sensitivitas layarnya udah tertinggi. Di sini tuh untuk ya ini dia respon sentuhan ultra, aku aktifin dulu ya. Kita lihat bisa sampai 333, sekali-sekali 500. Kalau ini lebih keseringan 500, ya 333 juga sih. Ya sekali-sekali 500, tapi 500-nya lebih sering. Kalau ini cuma sekali-sekali doang nih coy, itu mah. Untuk hasil Geekbench 6 bisa kita lihat di sini tuh 3433, multicore 9598, ini single core 2800, ini multicore-nya 8800. Ya beda dikit sih. Ya mengingat emang chipsetnya lebih kencang yang ini ya. Nah, untuk GPU-nya juga lebih kencangan yang ini. Untuk di GPU OpenCL ini 23000, ini tuh 16000 ya. Untuk multi sentuh langsung 10 jari, ini bisa juga langsung 10 jari aman. Wow. Untuk hasil storage test bisa lihat nih di versi Antutu yang sama 11.0.8, bisa kita lihat lebih tinggian ini lagi ya. Nggak tahu sih, mungkin jenis UFS-nya sama kali. UFS 4.x ya, sini 4.x, kayaknya ini 4.1 sama 4.1 kali ya. Nah, bisa lihat nih untuk speednya ini sampai 4000, ini 3500, ini menulisnya 3400, ini 3800. Dan untuk kecepatan RAM ya, di sini RAM-nya 1500, uritnya 900, ini 2100, dan uritnya 1600. Anjay. Nah, langsung aja kita tes untuk Antutu benchmark. Di sini kemarin terakhir kita tes dan bisa lihat nih suhu baterainya sama-sama sekitar 33 derajat dan suhu CPU-nya nih 34 derajat, ini 39 ya, hampir-hampir sama lah. Nah, kita bakalan buat settingan terbaiknya dulu. Kita aktifin dulu di sini tuh mode monster. Nah, di samping sininya juga kita aktifin mode monster. Oke, siap mode monster. Nah, di sini juga kita aktifin mode V-Forma, mode GT kita aktifin. Ini ya, mode GT juga diaktifin, bisa dari atas juga. Oke, nice. Kita langsung aja coba tes sama-sama Antutu benchmark. Kita bisa lihat untuk iQOO 15 lebih duluan selesai. Bisa lihat panasnya hampir 45 derajat. Kita cek di sini 44,6 dan bisa lihat nih hasilnya di 3.768.000 dan ini hasilnya 3 juta pas ya, 3.076.000. Gila nggak tuh? Nah, kemarin itu aku sempat ngetes ini sampai 4 juta. Aku nggak tahu sih kenapa itu kemarin bisa 4 juta. 800.000 ini sampai 1 juta. Dan untuk tingkat panasnya di sini dari 36 sampai 43. Nah, ini dari 32 atau 33 sampai ke 44. Makanya ini tuh 11 derajat untuk tingkat ininya. Dan ini bisa lihat nih panasnya sampai 46,5. Kalau kita cek ini 46,5 cuy, gila. Ini padahal waktu aku tes ini AC aku hidup loh. Lanjut CPU throttling, ini udah aku dinginin sekitar 33 derajat ya. Ini 33 derajat. Kita langsung aja coba tes sama-sama pakai mode V-Forma. Oke, 15 menit udah kelar. Bisa kalian lihat untuk Realme GT7 Pro dia memanage Snapdragon 8 Elite dengan baik. Jadi bisa kalian lihat nih ya tuh 45 derajat dan di sini tuh
42 ya. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa sama, tapi karena ditahan ya, sama-sama menggunakan mode V-Forma. Dan di sini tuh bisa lihat nih, paling tinggi 415, rata-rata 390, minimal 372. Dan ini tuh max-nya pun nggak bisa sampai setinggi ini. Ya ini cuma 364, rata-rata 290, minimalnya 238. Waduh, iQOO 15 ini hancur banget untuk dites CPU throttling ini ya. Lanjut ke penyiksaan terakhir, bisa kita lihat di sini tuh 3D Mark ya. Ini 34 derajat dan 34 derajat udah sama-sama aku dinginin, sama-sama mode monster dan mode GT. Kita langsung aja real life stress test ya. Nice. 3D Mark di loop ke-15 kalian bisa lihat nih untuk panasnya di sini 47,4 dan di sini 47,8. Gila tuh, hampir sama loh panasnya. Oke, sudah kelar, bisa kalian lihat. Ini base load-nya 24.000, lawless-nya 15.000 dan stability 62%. Ini base load-nya 22.000, lawless-nya 10.000 dan stability 47%. Gila, ini emang panas banget coy tadi ya, 48 derajat nih udah mulai kurang nih. Nah, ini dia dari 25.000 turun sampai ke loop 7 baru rata di 15.000. Sedangkan ini turun ya sampai ke loop 7 dia agak rata, turun lagi di loop 14, anjlok banget, tapi naik lagi coy, dia naik lagi, turun lagi baru rata. Jadi dia sempat ada perlawanan, mungkin throttling naik lagi. Kalau kita lihat dari temperatur sininya nih, ini bisa lihat nih, ini dari 35 derajat sampai 49, ini 36 sampai 46 ya, malah nggak panas-panas banget ini. Tapi temperatur baterai ya, bisa lihat nih untuk baterai dari 43 sampai 27%, ini 56 sampai 45, ini nguras baterai banget sih. Nah ini kan posisinya lagi panas ya, barusan selesai dari 3D Mark ya, bisa lihat nih panasnya di 42, di sini tuh masih ya 42 ya, udah mulai agak berkurang. Dan bisa lihat ya, karena handphonenya pakai silikon karbon, jadi belakangnya nih kayak kerasa kayak agak gembung dikit, tapi nggak separah iQOO 13 yang sampai bunyi ngit gitu. Nah ini enggak. Terus untuk di iQOO 15 juga enggak sih, iQOO 15 juga enggak tuh. Aman, ini flat kuat ya, walaupun dia baterai silikon karbon. Nah lanjut ke pengujian yang terakhir, yaitu ampere, atau kita mau ngecek yaitu by fast charging ya. Kedua handphone ini kan sudah support by fast charging. Nah bisa kita lihat di sini tuh ada settingan by fast charging. Nah dimana kok di handphone ini namanya pengisian daya pintas, dan di sini by fast charging, emang bener-bener namanya by fast charging. Ini nggak bisa ditahan lama ya, ini juga nggak bisa tahan lama. Oh ya, oke, nggak bisa. Oke, ini sama-sama by fast charging. Nah untuk chargernya aku pakai charger iQOO yang 65 watt ya, charger iQOO 66 watt iQOO Pad ya. Nah bisa kita lihat. Nah di sini tuh aku pakai dua charger ya, dimana ini tuh charger Vivo iQOO 15 ya, yang asli yang 100 watt, dan di sini tuh aku pakai charger 33 watt punya Poco F3 ya. Jadi masih seperti ini charger Poco F3 aku. Nah kita bakal cobain, karena untuk handphone Realme ini aku belinya kemarin second, jadi nggak ada charger aslinya. Pertama-tama kita tes di iQOO 15, kita bisa lihat di sini tuh masih minus ya, tuh minus 670, menandakan baterainya berkurang ya. Soalnya ini tuh riwayat atau ini status baterai lah. Nah jadi kita coba pasang ya, kita bisa lihat. Nah ya tadi kan minus ya, ini minus ya seperti ini ya, nggak dicolok. Nah dia kalau misalnya nambah dia warna hijau, bisa kita lihat tuh sampai 6000, 8.000 ya. Nah bisa kita lihat tuh ya, tuh di sini tuh ada logo flash charge, dan di sini tuh ada tampilan wattnya ya. Ini pakai bantuan aplikasi Sins untuk tampilin wattnya. Di sini tuh bisa lihat tuh wattnya ada 40 watt tuh, udah 40 watt, 39,38 dan 40 watt ya. Berarti chargernya masuk. Kita coba tes pakai by fast charging. Nice. Apakah benar-benar nol ya? Harusnya kan kalau by fast charging kan tanpa baterai, jadi baterai nggak dipakai sama sekali, harusnya nol ya. Kita lihat bener-bener turun, nggak bener-bener nol. Bisa lihat nih masih tinggi loh. Kalau kita lihat dari Sins ini masih masuk 8 watt. Wah lumayan tinggi coy ya, tuh masuk 8 watt. Dan kalau kita baca dari ininya, notifikasinya di sini bisa lihat ya, daya ke sistem diprioritaskan dan pengisian daya baterai melambat. Ingat ya, daya baterai melambat. Ini berlaku selama pengisian saat ini dan akan dinonaktifkan setelah pengisian selesai. Jadi pengisian daya melambat, bukan terputus gitu ya. Nah, bukan benar-benar baterai tidak terpakai gitu, enggak. Jadi baterai melambat. Jadi ya wajar, ini masih kepake nih 8 watt. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk handphone ini pakai charger iQOO 15 100 watt. Di sini malah nggak ke-trigger wattnya, nggak tinggi. Dan bisa lihat di sini powernya cuma 6 watt atau 7 watt, dan bisa lihat nih untuk mAh-nya kecil banget, cuma 820. Nah, coba kita tes untuk pengisian daya by fast ya. Nah, apakah bisa di charger ini ya?
Ya bisa-bisa aja tuh langsung memasuk daya ke sistem saat daya baterai telah terisi hingga ambang batas. Setelah diaktifkan, fitur ini hanya berlaku satu kali dan akan otomatis mati setelah perangkat selesai isi dayanya tuh. Ya jadi dia nggak ada bilang baterai melambat. Dan bisa kita lihat di sini tuh udah aku aktifin, tetap aja masuk ini 740 mAh dan sekitar 7 watt. Nah, kita coba pakai charger Poco F3 yang 33 watt. Kita bisa lihat di sini tuh ya, ngecharge ya. Cuma yang nggak sekencang charger iQOO 15 tadi ya. Oke, langsung aja kita aktifin by fast charging. Lumayan juga kencang tuh coy, sampai 3000. Nah, kalau pakai charger ini wattnya rendah banget nih, 1 watt ya. Tuh 300 tuh, masih ada daya yang masuk tapi kecil. Tuh 300, tuh 290. Jadi cuma 1,2 watt. Kecil banget, 1,2 watt. Berarti tetap ada daya yang masuk ya, walaupun kecil banget 1 watt ya untuk di iQOO 15. Nah, bisa kita lihat ya, powernya 10 watt nih masuk ya. Lumayan lah ya. Nah, coba kita aktifin pengisian daya bypass. Nah ya, oke, kita pakai charger Poco F3 pengisian daya bypass. Kita lihat, gila sih, keren, 0 watt. Dan bisa lihat di sini 0 mAh, nggak ada baterai yang berkurang dan nggak ada baterai yang bertambah. Sayangnya aku nggak bisa ngetes pakai charger asli bawaan handphone ini ya, karena asli bawaan handphone itu 120 watt aku nggak punya ya, karena kemarin belinya batangan. Ini aku coba deketin ya, tuh powernya 0 dan innya 0 mAh. Coba kita tes buka game Mobile Legend ya. Ini aku bakalan buat seperti ini ya, yang atas Realme, yang bawah iQOO. Di sini lebih ke fokus ke mode game ya. Kita mau ngecek untuk perbandingan kedua mode game. Jadi seperti ini tampilannya bersama. Di atas performance ini panel kinerja, di sini bisa buat mode GT. Ada kualitas grafis di sini ya untuk meningkatkan grafis, dan ada kecepatan refresh rate, dan ada mesin hyper response tuh, bisa lihat tuh. Nah, untuk di alat di sini status sistem yang bisa nampilin EVS game tanpa perlu pakai aplikasi tambahan. Ada perekam layar, AI cuplikan ya, pelatih game AI kontrol gerakan. Nah, kurang lebih seperti ini, mulai cepat. Ada pengisian daya pintas, ada filter game. Nah, sedangkan untuk di iQOO ini seperti ini, ada laju penyegar layar, ada kecerahan, sensitivitas layar, ada zona chip Q, dimana resolusi dan bingkai super di sini tuh ada settingannya seperti ini nih. Nih, oke. Terus ada peningkatan visual game. Terus untuk di alat gamenya ada pengubah suara. Ada juga nih pengubah suara. Pengaturan kontrol, efek suara game, getaran game 4D, kontrol gerakan. Kayaknya lebih banyak di handphone iQOO 15 lagi nih ya. Tapi untuk yang lain-lainnya kurang lebih sama aja. Ada by fast charging, ada sorotan, putar otomatis layar mati. Nah, ini ada putar otomatis layar mati. Di sini ada nggak nih? Ada AI kontrol gerakan sama. Putar otomatis. Oh, putar otomatis layar mati sama. Jadi dia nggak benar-benar mati, cuma seperti ini doang. Genshin Impact ya. Genshin Impact seperti apa? Nice. Yang ini juga, ini ada laju bingkai sih, bisa sampai 120 fps ya. Ada laju bingkai hyper. Ini ada kualitas grafis Hyper HDR tuh. Nah, tapi nggak bisa diaktifin dua nih, harus pilih salah satu nih. Ada resolutionnya nih, ada hyper resolution, ada tinggi dan asli. Wah, ini lumayan banyak sih kalau untuk di Genshin Impact ya. Nah, di handphone ini juga untuk Genshin Impact banyak coy. Ada ray tracing malah nih, kayak macam komputer ya. Nih, jadi tampilannya agak lebih bagus. Tapi kok aktifin ray tracing nggak bisa aktifin 120 fps atau laju bingkai super ekstrim, nggak bisa. Tuh ya, laju bingkai super ya, nggak bisa diaktifin ray tracing. Jadi harus dikorbanin lah ray tracing ini. Kalau mau diaktifin ray tracing ya korbanin, nggak bisa 120 fps. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk yang lain-lainnya sepertinya sama semua, yang ada perbedaannya. Cuma di sini tuh nggak ada pengubah suara coy. Untuk di Genshin Impact nggak ada pengubah suara. Kalau di sini ada pengubah suara. Kalau hasil EVS dalam game bisa kita lihat untuk Mobile Legend ya, ini sama-sama settingan terbaiknya. Dimana untuk iQOO 15 dia udah bisa sampai 154 fps karena dibantu sama mode laju bingkainya tadi. Sedangkan kalau di handphone Realme GT7 Pro mau dipaksa 144 fps juga nggak bisa karena layarnya masih 120 Hz. Makanya di sini tuh paling tertingginya bisa lihat rata-rata 144 untuk di iQOO. Untuk sebelah kiri rata-rata 144, 5% low 142, max panasnya 39,5 dan pemakaian wattnya rata-rata 3,89. Bisa lihat nih 144 fps tuh, wah rata coy. 5% low 114,6, max panasnya 39,2 dan pemakaian wattnya 3,27. Dan masih ngedrop dikit, tapi ngedropnya nggak jauh lah ya, paling cuma 114-115 nih, mantap banget ya, sama-sama lancar. Nah, untuk di Honor of King juga, untuk di handphone
Iku 15 dia bisa sampai 144 fps, walaupun di rata-rata itu 135, nggak tahu kenapa nggak bisa lebih. Rata-rata 135 fps, 5% low 122, max panasnya 39,9 dan pemakaian wattnya 4,39. Sedangkan di Honor of King bisa lihat rata-rata 118,7, 5% low 106,3 dan max panasnya 40,8, rata-rata pemakaian wattnya 4 watt. Untuk Genshin Impact di sini tuh sama-sama aku paksa 120 fps ya. Untuk di Ico 15 dia bisa stabil di 100 fps-an ya, 5% low 75 dan max panasnya di 44,6, tinggi banget. Pemakaian wattnya 5,9 watt. Sedangkan untuk di Realme GT7 Pro itu bisa dipaksa sampai 120 fps, tapi bentaran doang. Habis itu ngedrop lagi ke 60-70 fps ya. Kenapa gitu? Ya mungkin karena panas banget ya. Soalnya semuanya aku aktifin coy, rata kanan. 5% low 34,6, max panasnya 42,8, sedikit lebih rendah dibanding handphone iQOO, dan rata-rata pemakaian wattnya 5,46. Gila nggak tuh? Untuk weathering waves di sini tuh malah lebih gacoran di Realme GT7 Pro lagi ya, sama-sama di settingan rata kanan. Dan bisa lihat tuh 5% low-nya sih beda. Untuk wattnya rata-ratanya hampir sama. Sebenarnya sih untuk di iQOO 15 ini enggak ngedrop banget. Ini ngedrop yang ini nih, yang kalian lihat ini, yang rapi banget di 30 fps ini tuh waktu pas lagi cutscene ya. Kalau lagi cutscene dia seperti itu. Nah, Honkai Star Rail ini salah satu game yang lumayan berat juga. Bisa lihat ini bisa di-put sampai 90 fps. Tapi bisa lihat untuk di iQOO 15 dia 86,9, 5% low 67,6, max panasnya 42,2 dan rata-rata pemakaian watt 5 watt. Sedangkan untuk Realme GT7 Pro rata-rata 74,3, 5% low 40,4, max panasnya 44,5 dan pemakaian wattnya 6. Ini kita mainnya di Penacony ya. Nah, untuk ini game baru Where's Windsmith, bisa lihat rata-rata 58,7 ya, sama-sama 58 fps, dan untuk rata-ratanya di sini tuh di handphone Realme GT7 Pro agak sedikit lebih rendah, 42,9. Untuk max panasnya hampir sama dan untuk pemakaian wattnya juga hampir sama. Ya, ini sama-sama di settingan rata kanan. Ini masih di map yang baru-baru, yang awal-awal ya, bukan di map Kaifeng atau yang lain. Nah, untuk di PUBG Mobile rata-ratanya 120 fps, nggak bisa di boost lagi ya, memang nggak ada tampil untuk boostnya. 5% low-nya hampir sama, max panasnya yang agak beda. Untuk Realme GT7 Pro sampai 42 dan pemakaian wattnya lebih tinggi, 4,55. Sedangkan untuk iQOO 15 ini aman banget ya, nggak ada masalah. 120 fps lancar ya, pemakaian wattnya juga kecil, mantap. Game kentang berarti untuk iQOO 15. Nah, ini salah satu game gila juga. Rata-ratanya hampir sama, tapi untuk ngedropnya 5% low-nya di sini tuh sampai 35. Max panasnya tinggi banget. Bahkan di Realme GT7 Pro lebih baik di sini coy ya. Gila memang. Untuk di emulator di kedua handphone ini sama-sama ya Adreno seri 800-an. Jadi kalau untuk emulator PS2 masih aman, gak ada masalah, HydraSX 2. Dan untuk emulator Yuju atau emulator Nintendo Switch, emulator Game Hub, nah ini saatnya mulai ada sedikit-sedikit driver yang udah mulai cocok. Jadi udah lumayan mantap sih. Untuk kedua handphone ini udah nggak diremehin lagi untuk main game emulator Switch atau PC. Jadi baru-baru ini aku juga udah banyak upload sih untuk kedua handphone ini. Jadi ya cakep banget. Ya walaupun belum bisa dibandingin sih Snapdragon 8 Gen 2 dan 8 Gen 3 ya, yang udah drivernya tuh udah banyak yang optimal. Nah, untuk fitur-fitur tambahan seperti di perekam layar, bisa lihat di sini tuh lebih lengkap di handphone Realme ya, karena dia ada settingan definisi ini tinggi. Sama aja sih ini kualitas gambar, tapi nggak dikasih tahu. Ini ada pilihan ini 180 16 Mbps. Laju bingkainya settingannya dinamis. Kalau di sini nggak ada settingan laju bingkai sama sekali di iQOO. Nice, sedikit lebih lengkap untuk Realme. Sebenarnya kurang lebih sama aja, mengingat handphone itu sama-sama handphone flagship ya, flagshipnya. Untuk di senternya juga sama nih, bisa disetting untuk kecerahannya. Dan salah satu kelebihan iQOO, dia punya wireless charging. Dan untuk ininya ada lampunya ya. Jadi dia udah support wireless charging. Kok kita bisa lihat di sini tuh ngecas ya. Sedangkan untuk handphone Realme dia nggak punya wireless charging. Satu lagi kelebihan untuk handphone iQOO 15, dia sudah USB OTG tipe 3.2. Sedangkan untuk handphone Realme masih USB 2.0. Nah, bedanya apa? Untuk USB 3.2 udah pasti udah support HDMI, screen mirroring ya. Itu udah bisa dicolokin dari sini langsung ke proyeksi, bisa digunain untuk HDMI ya. Nah, sedangkan untuk handphone Realme belum. Di sini aku bakalan sedikit sepil hasil foto dan video seadanya ya, karena mengingat aku lebih ngebandingin performanya, tapi aku tetap bakalan sepil sedikit foto dan videonya. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah.
Nah, ini sama-sama di settingan 4K 60 fps. Dan ternyata untuk di handphone Realme GT7 Pro ya, ini nggak bisa lensa 0,6 kali kalau 4K 60 fps ya. Tapi kalau untuk di handphone iQOO 15 ini bisa ya. Ini lensa 0,6 kali, ini lensa 1 kali. Terasakan perbedaan, warnanya aja pun beda. Nah, untuk lensa wide-nya apakah bisa pindah? Ya, bisa ya. Sama-sama bisa ya. Ini sama-sama 2 kali, terus ada perpindahan lensa. Ini coba aku arahin ke sini nih ya. Oke, aku arahin ke sini. Nih, ini lebih ngetes kameranya sih. Ya, ini coba kita lihat. Paling mentoknya 18 kali untuk di Realme. Untuk di iQOO bisa sampai 15 kali. Ya nih, tuh ya sekolah dasar tuh. Ini bisa sampai 0,6 kali. Oke, ini. Nah, ini sama-sama 1 kali. Kita coba tes jalan-jalan santai. Ya, ini settingan 1 kali. Ada suara orang cerita-cerita coy. Ini lagi di atas rumah coy ya, kita spill dikit aja lah ya, karena memang Realme GT7 Pro ini nggak resmi juga di Indonesia ya. Jadi cuma untuk bahan pertimbangan aja dibanding iQOO 15. Oke, 4K 60 fps. Nah, ini untuk tetap kamera belakang, tapi aku arahin ke depan wajah aku. Saya lihat, saya akan coba bandingin. Nah, ini waktu pas aku masuk ke dalam rumah. Nah, jadi gimana? Tuh ya, tuh. Sama-sama lensa 1 kali ya. Nice. Ini sama-sama di settingan 4K 60 fps. Oh. Anjir, jalannya beget. Udah hampir sama kayak nyicil kereta tuh Jorsip. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja, yang lain-lain nggak ada sih, nggak ada yang spesial. Yang spesialnya cuma iQOO 15 masuk resmi Indonesia, untuk Realme GT7 Pro nggak resmi masuk Indonesia. Dan kemungkinan salah 2 handphone ini bakalan aku jual setelah ini. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja, dan apabila ada perkataan aku yang salah bisa dibantu koreksi, dan apabila ada yang masih kurang lengkap dan pengen kalian ketahui lagi bisa komen aja, nanti bakalan aku bahas. Ya, soalnya namanya manusia boy, pasti ada kekurangan, bukan nabi boy. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe ya. See you later, goodbye, dadah.